Jika ada musibah yang menimpamu, jangan kau meminta kepada selain Allah untuk menghilangkannya, karena yang menurunkan musibah itu adalah Allah. Ingat, Allah lah yang unggul dan tak ada yang bisa mengalahkannya. Orang yang tak bisa mengangkat musibahnya sendiri mustahil mampu mengangkat musibah yang menimpa orang lain. Kesimpulannya, siapapun selain Allah, sekalipun itu seorang raja, tidak akan mampu mengangkat musibah orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar malam ini Bapak-bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'liman li ibtigha'i wajhillah wa mardatillah. Amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram guru kita Ustadz Rois, juga Al-Mukarram ketua DKM kita Ustadz Maulana. Mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para sesepuh, para bapak-bapak yang dimuliakan Allah yang tak kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah kuatkan keistiqomahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka kembali dalam rangka mengkaji, memahami kitab Al-Hikam, kitab tasawuf, pasal yang ke-40 insyaallah ya, yang berjudul setiap perkara yang menimpa manusia ditujukan agar manusia bersandar kepada Allah. Untuk lebih berkah pertemuan kita, mari kita awali dengan sama-sama baca umul kitab. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam asy-syekh Ibnu Athaillah Sakandari nafa'anallahu bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'unillahu lana wa lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut, kita bacakan redaksi Arabiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fi dharain. Faslun. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha 'alaika. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an.
yang artinya jangan mengadukan musibah kepada selain Allah, karena Allah semata yang menurunkannya. Bagaimana mungkin selain Allah dapat mengangkat musibah yang telah ditetapkannya? Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa mengangkat musibah dari dirinya sendiri bisa mengangkat musibah dari orang lain? Baik, barakallah. Ini tanda tanya nih hari. Nah, ini sebelum ke penjelasan tadi, judulnya setiap perkara yang menimpa manusia ataupun musibah, kesulitan apapun itu agar manusia itu bersandar kepada Allah. Kalau rasa-rasanya selama ini tak bersandar kepada Allah, Allah kirim cobaan itu bertujuan agar kita ini bersandar kepadanya. Cara Allah agar kita ingat Allah itu, cara Allah agar hambanya ingat dirinya, dikasihlah musibah-musibah. Supaya apa? Supaya rem dari segala aktivitasnya, ya musibah sakit lah, musibah kecelakaan lah, atau apapun itu tujuannya agar kita mau mengingat kepada Allah, bersandar kepada Allah. Nah, sekarang dari artinya ini, poin pertama, kita dilarang jangan mengadukan musibah kepada selain Allah. Jadi ada perkara apapun yang kita ditimpai oleh musibah, sekecil apapun, sebesar apapun, mari kita berusaha langsung mengadunya kepada Allah melalui solat kita misalnya, melalui sikap sabar kita misalnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu dasarnya, mintalah pertolongan kepada Allah itu, atau ngadulah kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Yang kedua, karena Allah semata yang menurunkan musibah, tentu dialah yang menyelesaikannya. Wa ilaihil masir, kepadanya lah tempat kita bersandar, tempat kita kembalikan segala urusan. Nah, ini tanda tanya, bagaimana mungkin selain Allah dapat mengangkat musibah yang telah ditetapkannya? Ya kagak bisa. Lalu bagaimana mungkin orang yang tidak bisa mengangkat musibah dari dirinya sendiri bisa mengangkat musibah orang lain? Kita saja musibah diri kita nggak bisa kita selesaikan, apa iya kita mengangkat musibah orang lain? Nah, ini cambukan buat kita bahwa harus kita yakini sepenuhnya musibah itu datangnya dari Allah. Di ayat yang sangat masyhur, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Itu surat At-Taghabun itu ya, awal-awal itu. Al-Munafiqun juga ada itu awal-awal. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Dia adalah musibah yang ditimpa kepada hambanya illa biidznillah, kecuali atas izin Allah. Jadi karena musibahnya datang dari Allah, maka bijaknya kita harus kembalikan kepadanya. Kita harus cepat-cepat bersandar kepadanya. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kekuatan kita ini melainkan kekuatan Allah. Jadi ini perlu kita yakini, banyak dasar Al-Quran maupun hadis mengingatkan tentang ini. Kita berusaha menomorsatukan Allah. Itu inti poinnya, berusaha menomorsatukan Allah. Apa-apa itu langsung ngadu ke Allah. Sehingga semua perkara kita sandarkan kepada Allah. Ada gambaran sampai di sini Bapak-bapak? Insyaallah ada ya. Kita lihat penjelasannya, ini singkat padat penjelasannya ini. Baru kita diskusikan. Jika ada musibah yang menimpamu, jangan kau meminta kepada selain Allah untuk menghilangkannya, karena yang menurunkan musibah itu adalah Allah. Ingat, Allah lah yang unggul dan tak ada yang bisa mengalahkannya. Orang yang tak bisa mengangkat musibahnya sendiri mustahil mampu mengangkat musibah yang menimpa orang lain. Kesimpulannya, siapapun selain Allah, sekalipun itu seorang raja, tidak akan mampu mengangkat musibah orang lain. Selain itu, ia pun tentu lebih mencintai dirinya sendiri daripada orang lain. Demikian pula, jika memang benar ia mampu memberi manfaat kepada orang lain, tentu ia akan mendatangkan manfaat kepada dirinya sendiri terlebih dahulu.
namun kenyataannya ia tidak mampu mendatangkan itu, perlu diingat tak ada kelemahan melebihi kelemahan dalam memberi manfaat kepada diri sendiri. Oleh karena itu, teramat sempit akalmu jika dalam hajat dan musibahmu kau bergantung pada orang yang juga butuh pertolongan seperti dirimu. Barakallah. Sehingga semua perkara kita harus ngadu dan sandarkan kepada Allah. Ini penjelasan singkat, padat, tapi mengena, yang intinya mari segala hal apapun yang kita hadapinya berusaha kita libatkan Allah. Dari bangun tidur kembali ke tidur lagi kita libatkan Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah memberi hidup, memberi kesehatan hamba saat ini. Bangun aktivitas, makan, sarapan, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki kepada hamba hari ini. Itu namanya kan bersandar terus tuh, melibatkan Allah terus tuh. Saat mau kerja, terima kasih ya Allah, Engkau telah membuat hamba bisa pergi kerja. Tidak ada kekuatan hamba melakukan kekuatan-Mu ya Allah. Libatkan terus Allah. Insya Allah, Allah menjadi penjaga kita, Allah menjadi pemelihara kita, Allah juga penolong kita dimanapun kita berada. Kalau sudah seperti itu, insya Allah musibah apapun itu tetap tenang, karena kita dari awal libatkan Allah. Pada saat pergi kerja ternyata kecelakaan, tadi di awal kita start libatkan Allah, pun pas kecelakaan ya Allah kita libatkan lagi. Kecelakaan ini Engkau yang melimpahkan, Engkau yang memberi hamba sebagai ujian hamba ya Allah. Musibah ini agar hamba bisa ingat terus Engkau ya Allah. Nah, libatkan Allah terus, sehingga outputnya itu, buahnya itu, kesabaran itu akan melekat dalam diri hamba. Kesyukuran juga atas anugerah nikmat rezeki Allah itu juga akan melekat, sehingga menjadi pribadi yang bijak menyikapi baik nikmat maupun musibah. Barakallah. Ini sebagai pengantar diskusi kita. Mari di pasal 40 ini kita diskusikan. Yang mau bertanya boleh, yang mau menambahkan juga boleh. Ruhul ilmu al-mudzakarah, hidupnya ilmu itu dengan diskusi, kata baginda Rasul. Mari Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, waktu kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Monggo. Setiap hidup dan kehidupan manusia dari para problematik. Bagaimana ciri-ciri Allah SWT sedang menceritakan umat tersebut, makhluk tersebut, dan satu lagi bagaimana ciri-ciri Allah SWT sedang menceritakan Wah, ini tajam pertanyaan ini, ciri-ciri ini. Masya Allah. Oke, barakallah. Ya, dari guru kita ini ciri-ciri Allah mencintai hambanya, ciri-ciri Allah pengen hambanya itu ingat Allah. Tuh. Masya Allah. Oke, ciri pertama ini bisa menjadi evaluasi buat kita, dan barangkali ada dalam diri kita ciri ini, ya suatu kenikmatan dan kesyukuran. Apa ciri pertama? Dalam Al-Quran disebutkan mayuridillahu bihi khairan falyufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan, Allah hendaki dia kebaikan, artinya Allah sayang sama dia ini, Allah cinta sama dia ini, falyufaqihu fiddin, diberinya pemahaman agama. Yufaqihu fiddin ini semakin kesini kita makin diarahkan ke agama, semakin kesini kau didekatkan kepada ulama, semakin kesini kau didekatkan kepada pengajian-pengajian. Itu cara Allah, ciri pertama bahwa kita itu disayang, dicintai oleh Allah. Ada ciri pertama ini bapak-bapak? Ya, insya Allah ada. Jadi jangan anti agama atau anti pemahaman kajian-kajian kebaikan, anti nasihat, jangan. Karena itu ciri Allah memberi kebaikan atau sayangnya Allah kepada kita.
Nah, cara Allah sebelum ke ciri kedua tadi kaitannya masuk perangkap dan lain sebagainya. Ya. Ini perangkap apa? Ini perangkap burung atau perangkap apa ini ya? Masya Allah, Masya Allah. Ya, ada satu ayat juga itu fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kapan kita diingat oleh Allah itu, kapan kita dicintai dan disayang oleh Allah itu, ketika kita mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum, maka balasannya ingatlah aku, kata Allah, maka akan aku ingat balik kepadamu. Jadi supaya cinta sayang Allah itu melekat atau masuk perangkap ini, bagaimana caranya kita ini supaya hidup ini ingat Allah. Mau caranya dengan baca Quran, mau caranya dengan sholat, mau caranya dengan zikir, puasa, apapun namanya itu bagian dari ingat Allah. Karena dalam niat kita itu ujungnya lillahi ta'ala, karena Allah itu namanya lillahi ta'ala. Kayak yang kedua, ini sayangnya Allah, ini kita ambil dalam Ihya Ulumuddin ya. Ciri Allah sayang yang kedua itu atau cinta yang bisa kita evaluasi pertama, ketika hendak bermaksiat, ketika hendak berbuat jahat, ketika hendak berbuat zalim, ada aja halangannya. Entah faktor hujan ke, entah faktor pecah ban mobil, ban motor ke. Pas kita mau maksiat, ada aja halangannya. Itu harus cepat diputar otaknya. Kenapa sih sulit sekali untuk melakukan dosa, melakukan maksiat? Itu bagian cara Allah, ciri bahwa kita itu disayang. Mudah bagi Allah itu membackup atau menghalangi jalan kita menuju maksiat. Tapi kalau dibiarkan maksiat tidak ada halangan, itu Allah biarkan kita itu. Maka jangan bangga bisa bermaksiat. Oh, saya bisa ini, bisa itu, maksiat semua disebutkan. Itu Allah tuh bukannya sayang, itu malah biarin. Nah, poin kedua ini, ketika hendak berbuat zalim, maksiat apapun itu, banyak rintangan, banyak halangannya. Itu bukti ciri bahwa Allah itu menjaga atau mencintai hambanya. Ciri ketiga, ini bisa jadi juga ada dalam diri kita, ketika sudah melampaui batas atau sudah berbuat zalim, berbuat maksiat, tidak langsung diazabnya pada saat itu, malah diberi ruang untuk kita bertaubat atau meminta ampun. Jadi kalau kita sudah terlampau berbuat zalim atau berbuat maksiat, lalu mudah kita bertobat, mudah kita meminta ampun, mudah kita menyadari perbuatan itu juga ciri bahwa Allah itu masih sayang sama hambanya, masih cinta sama hambanya. Maka kalau ada kita semua bapak-bapak, ibu-ibu, habis bermaksiat cepat sadarnya, atau habis khilaf cepat bertobatnya, itu cara Allah menjaga kitanya dan mencintai hambanya. Baik. Ini poin yang ketiga. Oke. 1, 2, 3 itu saling berkaitan sebenarnya bapak-bapak. Kalau udah pertama poin memudahkan pemahaman agama, dari pemahaman agama itu kita dapat mengingat Tuhan, dari mengingat Tuhan itu kita tercegah dari berbuat maksiat. Pun kalau lo sudah berbuat maksiat, Allah nggak langsung diazab oleh Allah, tapi diberi ruang untuk bertaubat. Ini ciri-ciri yang dapat diambil dari bukti sayangnya Allah dan cintanya Allah. Dan yang terakhir, ini cinta dan sayangnya Allah ini sungguh luar biasa ya. Memberi walaupun kita tidak meminta, memberi walaupun kita berlumuran dosa, dengan maha rahmannya. Artinya kita masih diberi nyawa, masih diberi kesehatan, masih diberi rezeki, padahal kitanya udah lalai kepadanya, kita udah berbuat dosa sebelumnya, bahkan kita lupa kepadanya, tapi masih dikasih terus. Tapi hati-hati, poin terakhir ini bisa menjadi cinta, bisa juga menjadi
istidraj atau pemberian untuk diazab. Dibiarin terus numpuk kekayaan, dibiarin terus sehat, dibiarin terus ya dengan euforianya, tapi di ujungnya plok. Nah, itu istidraj, itu tiba-tiba langsung mentok, sakit tak bisa diurus lagi atau stroke dan lain sebagainya. Itu banyak hal-hal seperti itu ya. Lalu yang terakhir ini, pasal yang ini ya, selalu diberi cobaan, dikasih musibah. Kalau dalam kitab ini, kalau dikasih musibah terus itu bukan Allah benci, bukan Allah murka ya, tapi Allah sayang. Ini husnudzon kita, ini prasangka baik kita ini. Banyak cerita-cerita sebelumnya, Nabi Ayub alaihissalam misalnya, musibah luar biasa, seluruh anggota tubuhnya digigit atau dililit ulat ya. Ini kan musibah, hampir habis dagingnya, tinggal tulang belulang. Tapi ini tidak melupakan beliau terhadap ingat Allah. Musibah-musibah seperti ini dianggap husnudzonnya Allah sayang, Allah cinta. Maka kalau Allah sayang, Allah cinta, dibiarin aja itu ulat dihabisin dagingnya. Nah, lalu yang terakhir, bukti cinta dan sayang Allah itu kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ini poin mentoknya nih. Output terakhir finishing kita ini sul khotimah atau husnul khotimah. Jadi sayangnya Allah, ridhonya Allah, kita kembali kepadanya dengan selamat. Ini puncaknya nih. Kita ridhonya kita dapatkan. Ya ayatun nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah atau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi olehnya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku yang dijanjikan kepada hamba-hambanya. Jadi puncak terakhir kita disayang, dicintai oleh Allah. Tabarakallah. Selebihnya masih ada jawaban-jawaban yang lain, bisa dikembangkannya. Tabarakallah. Itu setelah Masya Allah, ini ngeri ini pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Siap, afan. Tabarakallah. Siap Ustaz Maulana. Kalau nggak ada nih seniornya yang nanya nih. Jadi kalau musibah yang kayak perang itu atau musibah dari Allah bagaimana? Iya, ini Iran ini ya, musibah. Musibah perang. Ada bedanya musibah yang datang dari Allah dengan musibah yang dibuat-buat oleh hamba sendiri. Ada bedanya. Di ayat lain, "Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di darat, di lautan, itu semua ulah tangan manusia. Nah, apa maksudnya musibah yang dibikin manusia dengan yang datang dari Allah itu? Pertama, kalau ada sebab akibat, nah ini posisi manusia ini. Tapi kalau nggak ada sebab, tiba-tiba langsung musibah, itu biasanya Allah pengen pengen sayang hambanya, pengen lagi anteng-anteng begini, kok tiba-tiba sakit. Nah, Allah pengen, nggak ada sebab-sebab nih. Tapi kalau yang ada sebab akibat ulah manusia itu bukan lagi musibah, tapi manusia sendiri itu yang bikin mudarat, yang bikin bencana. Nah, contoh, lagi anteng-anteng Iran, datang 3 roket bom, buk. Ini orang lagi asik-asik tidur, asik-asik diam, nggak ada cerita, tiba-tiba ngebom. Alasannya mau hancurin nuklir Iran. Ternyata nggak terbukti ada nuklir di bom juga, yang ada matinya jenderal-jenderal Iran. Nah, inilah membangkit semangat Iran. Dibalasnya habis tuh. Nah, jadilah perang nih Iran dan Israel. Ini itu bukan kategori yang Allah mulai startingnya ya, tapi walaupun ada pendapat-pendapat Jabariyah atau Qadariyah, tapi ini lebih banyak ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia nggak ada henti-hentinya berbuat kerusakan di muka bumi ini. Makanya pantas Allah menyebutkan itu, tampak kerusakan di langit, darat, udara, apapun ini, laut ini, ulah tangan manusia. Terjadinya longsor, manusia tebang pohon sembarangan. Terjadinya banjir juga, manusia tebang pohon semuanya. Terjadinya gempa bumi, ulah juga manusia bermaksiat di atasnya.
terjadinya tsunami juga ulah tangan manusia. Kebanyakan ulah tangan manusia. Memang tipis bedanya musibah dengan mudarat atau azab itu ya. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, kalau musibah itu diberi ruang untuk sadar. Mestinya bedanya nih yang kedua ya. Kalau sesuatu kejadian lalu ada nilai sadarnya manusia, itu musibah yang Allah berikan supaya ini poin pasal 40 ini kita kembalikan kepadanya. Tapi kalau kita tertimpa lalu nggak ada ruang untuk kesadaran, tiba-tiba langsung habis, itu lebih mengarah ke azab. Misalnya nggak ada ruang kembali, tiba-tiba di bom atau tsunami, mati langsung. Itu nggak ada ruang untuk bermuhasabah atau menyadarkan evaluasi diri, itu mengarah kepada azab. Karena esensi azab itu tidak diberi ruang untuk kembali. Tapi kalau musibah diberi ruang untuk kembali, maka lebih banyak musibah ketimbang azab. Nah, lagi-lagi perkara perang ini itu ulah tangan manusia. Ya Allah nggak pengen hambanya itu perang ya. Justru Allah itu dalam Al-Quran itu pengennya Allah makhluknya itu akur, baik, bagus. Mana dasarnya? Ya, apalagi nyebutnya innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalian semua ini beriman, ini adalah orang-orang bersaudara. Beriman ini apa maksudnya? Beriman kepada Allah. Iran itu beriman kepada Allah, Israel itu juga beriman kepada Allah. Cuma beda kitabnya saja, beda pegangannya saja. Yang Iran pegangannya Al-Quran, yang Yahudi atau Israel pegangannya Taurat. Ini mendekati sebenarnya itu. Ya, maksudnya asal muaranya itu beriman kepada Allah. Israel ini keturunan hebat sebenarnya, sering disebut di dalam Al-Quran. Ya Bani Israel, banyak sekali. Udhkuru nikmat Allah ya alaikum, banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang anugerahkan kepada mereka. Tapi kembali lagi ya, ini termasuk kufur nikmat. Artinya kita sesama manusia itu bersaudara, lahir dari rahim Hawa istilahnya tuh. Kalau merucut ke atas tuh, Adam dan Hawa itu bapak kita semua tuh. Jadi kita ini kan saudara asal usulnya. Jadi kalau ingat ini, nggak boleh kita berkelahi itu, nggak boleh kita berperang itu. Nah, Allah tuh pengen kita ini saling sayang, saling baik, saling berhablum minan nas, hubungan dengan manusia sama manusia ini baik. Baru nanti hablum minallah baik. Tuh. Nah, ini jangan sampai terjadi peperangan ya. Alhamdulillah sekarang ini udah gencatan senjata, mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa, korban segala-gala. Jadi perdamaian di dunia ini ya, nggak ada lagi peperangan. Tuh. Dunia ini kita diamanahi ya sebagai khalifah. Manusia semuanya disebut khalifah. Berarti ada kewajiban manusia ini untuk menjaga, bukan sekedar pemimpin aja yang menjaga atau presiden aja menjaga, tapi semua manusia yang hidup di dalamnya ini punya kewajiban untuk memelihara bumi ini, melestarikan alam lingkungan ini. Itulah dimaksud esensi kita jadi khalifah. Kita hidup di muka bumi ini jadi dua, bi abdillah, menjadi hamba Allah, atau bi khalifatillah, menjadi khalifahnya Allah. Dua-dua itu sama-sama kuat. Sehingga kita hidup ini, saat sisi lain kita dijadikan hamba Allah yang mengabdi, di sisi lain kita diperintah untuk menjaga, memelihara bumi ini. Barakallah. Oke. Itu pertanyaan tadi kaitan peperangan ya. Masya Allah. Oke, monggo. Dari Ustaz Maulana, monggo. Ada musibah yang disebabkan oleh perbuatan lain.
Ya, siap. Dari Ustaz ada dimasukkan Barakallah. Memang fitrah manusia kalau dizolimi itu pengennya balas juga tentang kezalimannya itu. Nggak mampu langsung sikat sendiri, minta pada Allah supaya disikat juga. Nah, ini fitrah manusia memang begitu ya. Cuma kalau kita teladani ya, sebagai suri teladan kita nih baginda Rasul, memang walaupun kita nggak bisa seluruhnya yang mendekati, beliau itu mencontohkan ketika dizolimi, dilempar pakai bebatuan sampai berlumur darah, dilempar pakai kotoran gitu ya, dilempar pakai kotoran, ini langsung kena mukanya, kena semua kotoran. Udah nggak karuan kalau kata-kata itu ya, udah kata-kata, fitnahan, gibahan, semua dari makanannya itu. Udah lempar semua kiri kanan, bukan lagi keringat yang keluar air, tapi darah. Datang setelah sakit, capek, luar biasa sakit batin, sakit zahir semuanya, lelah letih, datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, maukah ku tawari gunung Taif ini, ku hancurkan lulu lantas sampai negeri Taif ini rata dengan tanah. Ini kesempatan ini untuk balas nih kasarnya. Oh, ini peluang besar ini. Tuhan. Oh iya, silahkan, itu yang saya tunggu kan. Itu saya tunggu, silahkan. Nah, ini kan datang ajudan atau apalah itu yang bawa power yang sangat kuat, bawa senjata hebat nih. Tapi ternyata apa kata baginda Rasul? Wahai Jibril, itu umatku. Mereka itu nggak tahu apa yang ku bawa misi ini. Mereka itu nggak tahu ajaran Islam ini. Mereka itu hanya korban fitnah, korban gibah. Mereka nggak tahu. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Malah didoakan, ya Allah, jadikanlah negeri Taif ini adalah negerinya para alim ulama. Itu ada doanya itu dalam sirah Nabawiyah itu, doa beliau itu. Ya Allah, jadikanlah negeri Taif ini adalah negerinya ulama. Bukan sembarang doa, ini negerinya ulama langsung. Jadi yang jahat-jahat tadi, yang jadi orang-orang ahli agama, orang-orang ulama besar, boleh nanti kalau pergi umrah 80 kilo dari Mekah itu naik ke atas negeri Taif. Itu negeri yang paling subur dan hijau sekali itu, kayak asri-asri Sukabumi itu. Negeri yang subur, lahir ulama besar, lahir tokoh-tokoh ulama besar, ulama-ulama yang hebat di Mekah itu adalah lahir dari Taif. Boleh di searching itu, ulama hebat yang lahir dari negeri Taif, muncul semua itu. Artinya sikap ini bisa kita ambil ketika kita dizolimi. Memang doa kita makbul posisi saat dizolimi itu. Di saat kita disakiti, aduh sakit banget perasaan semua. Tapi disitulah ujian kita itu, masihkah kita menyikapi dengan kebaikan. Istilahnya air susu jangan dibalas air tuba, tapi air susu itu dibalas air susu lagi. Tapi kalau air tuba jangan dibalas air tuba lagi, kalau bisa dibalas air susu. Memang hebat kalau bisa ikuti ini ya. Artinya orang berbuat zalim sama kita ini masih kita mendoakan yang baik. Orang yang zalim kepada kita masih kita berbuat baik. Tidak kita putuskan tali silaturahmi. Kalau kita sering mendoakan hidayah, insya Allah hidayah juga masuk kepada yang menzalimi itu. Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar, tidak tutup mata telinga terhadap kezaliman itu. Pasti Allah, cara Allah untuk mengurus hambanya zalim itu ada caranya tersendiri. Tapi kita sendiri ini jangan sampai tergores sampai terus nggak tenang, sampai ibadah kita nggak tenang asbab mikirin kezaliman itu terus. Istilahnya kalau udah sakit, udah disakiti, udah dizalimi, udah ibarat EO aja itu, buang pup, kita nggak ingat-ingat lagi. Orang nyakitin, orang yang malingin kita seperti kotoran aja itu, udah kita buang, kita nggak ingat-ingat lagi. Kalau bisa seperti itu pilihan utama. Itu pilihan utama. Pilihan keduanya, kalau terus dizalimi seperti itu, berlakulah hadis Nabi 3 item. Ini kita harus menyikapi juga. Tadi itu
contoh baginda Rasul, tapi di sisi lain juga Rasul juga memberi penyikapan. Man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Ini jelas ini. Jika ada kemungkaran, ada kezaliman dimanapun kita hidup ini, maka cegahlah dengan tangan. Nah, dengan tangan ini punya power, punya kekuatan dan kekuasaan. Kita langsung sikapi, buat aturan tidak ada kezaliman lagi, buat aturan, buat kekuatan ini kita pakai. Ini boleh cara mencegah. Ya, salah satunya melapor ke polisi apa segala macam itu bagian dari biadih. Ini nggak boleh dibiarkan ini terus menerus menjadi teror. Kita lapor ke polisi, lapor ke pihak yang berwajib supaya diselesaikan. Ini namanya biadih, dengan kekuatan. Fa'ilam yastati, jika tidak mampu power kekuasaan ini, abilisani, maka cegahlah dengan lisan. Kita gunakan lisan ini untuk menyampaikan, entah itu dengan nasihat, entah itu dengan kata-kata supaya dia jerak terhadap perbuatan zalimnya, boleh. Fa'ilam yastati, jika ini tidak mampu juga, fabiqalbi, maka cegah dengan hati. Minimal terbesit dalam hati kita ini, kita benci perbuatan zalimnya, kita kagak suka perbuatannya. Ini cara cegah kita dengan hati, lalu mendoakannya. Mau mendoakan yang baik ataupun yang buruk, itu kembali ke diri kita ya. Tapi landasan agamanya, kita dianjurkan terus mendoakan yang terbaik agar terus mengalir hidayah petunjuk itu kepada kita semua, sehingga hasilnya juga baik-baik. Barakallah. Itu kalau kembali ke pasal ini, itu juga bagian dari ujian, bagian dari musibah. Maka kita mengadu kepada Allah. Itu bisa berbentuk keluh kesah kita kepada Allah, bisa juga berbentuk doa kita kepada Allah. Bila perlu, ya Allah, Engkau Maha melihat mendengar hamba ini dizalimi, ya Allah. Mohon ya Allah, berikanlah balasan kepada orang tersebut dengan caramu ya Allah. Bisa berbentuk seperti itu. Tidak langsung kita dengan sikat langsung bunuh aja tuh ya Allah. Ini penyakit nih ya Allah, langsung bunuh aja nih ya. Kasih langsung penyakit yang tak ada obatnya ya Allah, jangan. Kasih stroke ya Allah, jangan. Itu tajam ya bapak-bapak, hati-hati doa ketika dizolimi, posisi kita terzolimi, doanya itu makbul. 1 minggu yang lalu itu masih teringat ya bapak-bapak. Itu bukan orang jauh, tapi istrinya sendiri yang mendoakan kepada suaminya. Usut-usut suaminya ini selalu menganiaya, selalu menyakiti istrinya, bahkan sampai menghati cintanya, dia selingkuh. Lalu doa di atas sejadah istrinya ini, ya Allah, berikanlah apa yang kurasakan ini untuk dirasakan oleh suamiku ya Allah. Begitu doanya. Tahu-tahu ternyata suaminya berjalan waktu sakit, langsung koma selama setahun. Memang riwayatnya kecelakaan dulu, tapi koma jadinya setahun. Bayangkan koma itu nggak bisa apa-apa, langsung berbaring di kasur, tapi napas masih. Lalu 3 bulan terakhir napasnya itu keras, grok-groknya itu keras. Ketemulah seminggu kemarin, ketemu silaturahmi, ternyata ini bagian jemaah juga di area-area Tangsel. Ini udah sakratul maut Bu. Pas silaturahmi pertama lihat, wah ini udah sakratul maut modelnya, karena dia udah ke atas aja tuh pandangannya, udah nggak bisa aktivitas lagi. Udah ini udah saatnya bimbing, saling memaafkan, saling ridho. Baru dari situ keluar ceritanya. Keluar ceritanya bahwa suamiku begini-gini, dia menyakiti, menzolimi. Ya udah Bu, tarik doa-doanya, tarik ya Allah, ampunilah suami hamba, dan ku tarik kata-kata hamba yang telah khilaf doa saat hamba dizolimi ya Allah. Habis itu meninggal itu suaminya, tinggal dibisikin. Bayangkan koma setahun itu hanya menunggu maaf dari istrinya. Nah ini pentingnya kita jangan sampai menganiaya atau menzolimi, khawatir didoain begitu. Ya qadarullah, entah dari mana sisinya, tapi pada akhirnya istrinya memaafkan. Usut-usut jadi istrinya 3 istrinya. Dari pembahasan jadi istrinya 3. Kumpul semua jadinya itu. Yang 2 masih hidup, 1 udah meninggal duluan. Nah, ternyata anaknya baru nyadar bahwa ini anak dari sini. Wah, ini kacau nih bapak ini, baru kumpul saling memaafkan. Udah akhirnya hadis bin imanya itu ya dapat
ya diselesaikan masih saat nyawa belum hilang. Hati-hati dengan doa orang yang dizolimi, itu intinya. Jangan sampai kita berbuat zolim kepada orang lain. Kita nggak tahu doanya entah baik atau buruk. Pokoknya jangan sekali lagi menyakiti perasaan atau fisik orang lain. Itu. Barakallah. Itu azan atau gimana? Azan. Masya Allah. Oke, kesimpulan terakhir sebelum kita tutup. Inti dari pasal 40 ini kita menomorsatukan Allah. Itu intinya. Apa-apa tuh ngadu ke Allah. Apa-apa tuh urusannya langsung sandar kepada Allah. Segala apapun yang kita hadapi langsung bersandar kepada Allah. Itu intinya. Allah senang hambanya yang menomorsatukan Allah. Tuh, jangan lupa Allah, jangan ngadu dulu kepada makhluk. Walaupun wasilahnya ke makhluk nanti ujung-ujungnya, tapi adukan dulu ke atas. Tuh. Barakallahu li wa lakum ajmain. Demikian yang dapat kita kaji bersama. Mari kita tutup dengan sama-sama doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.